Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Rahayu, NIM E 2018-2214 kelas S5. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen sistem informasi pemasaran modern. Beberapa perusahaan telah mengembangkan sistem informasi pemasaran yang memberikan rincian yang mendalam kepada manajemen tentang keinginan, preferensi, dan perilaku pembeli. Dan orang Australia paling banyak merokok. Masalahnya, banyak perusahaan bisnis belum ambil ahli dalam mengumpulkan informasi. Ada banyak perusahaan yang belum mempunyai departemen riset pemasaran. Perusahaan lain hanya mempunyai departemen yang membatasi kerjanya pada peramalan rutin. Sistem informasi pemasaran terdiri dari orang-orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, pemilih, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan, tepat waktu, dan akurat bagi pengambil keputusan pemasaran. Sistem informasi pemasaran perusahaan harus merupakan persilangan antara apa yang kira-kira dibutuhkan oleh manajer dan apa yang benar-benar mereka butuhkan dan apa yang benar-benar layak secara ekonomis. Yang kedua yaitu ada catatan internal dan intelijen pemasaran. Manajer pemasaran mengandalkan laporan internal pesanan, penjualan, harga, biaya, tingkat persediaan, piutang, utang, dan seterusnya. Dengan menganalisis informasi ini, mereka dapat menemukan berbagai peluang dan masalah penting. Yang pertama yaitu siklus pesanan sampai pembayaran. Inti sistem pencatatan internal adalah siklus pesanan sampai pembayaran. Perwakilan penjualan, penyaluran, dan pelanggan mengirimkan pesanan ke perusahaan. Departemen penjualan menyiapkan tagihan, mengirimkan salinannya ke berbagai departemen. Yang kedua yaitu ada sistem informasi penjualan. Manajer pemasaran memerlukan laporan yang tepat, waktu, dan akurat tentang penjualan yang terkini. Mengoperasikan gudang data penjualan dan persediaan yang menyimpan data semua barang untuk setiap pelanggan. Yang ketiga ada database, gudang data, dan panggilan data. Saat ini perusahaan mengelola informasi mereka dalam database pelanggan, database produk, database wiraniaga, dan kemudian menggabungkan data dari berbagai database. Yang keempat yaitu ada sistem intelijen pemasaran. Sistem intelijen pemasaran ini adalah kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi harian tentang berbagai perkembangan dan lingkungan pemasaran. Yang ketiga yaitu ada menganalisis lingkungan makro. Di sini ada dua topik yaitu kebutuhan tren dan mengidentifikasi kekuatan utama. Kedua ini saling berikatan, yaitu perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang mampu mengenali dan merespon ke berbagai kebutuhan dan tren yang belum terpenuhi secara menguntungkan dan mengidentifikasi kekuatan utama. Pengusaha individu dan pengusaha lainnya selalu berusaha dan menciptakan solusi baru terhadap kebutuhan yang belum terpenuhi. Tren adalah arah atau urutan kejadian yang mempunyai momentum dan durabilitas. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.